Hai, perkenalkan nama saya Briho Paskasuna NPM 235.042. Perkenalkan, saya Raffi Anugrah Prastawa, NPM 235.056. Di sini kita akan mengerjakan tugas UAS dari Pak Eko dengan mata kuliah Konseling Modern. Selamat menyaksikan. Permisi Pak. Silakan Mas. Pagi Pak. Pagi Mas, silakan duduk. Terima kasih Pak. Oke. Masnya ada apa ya datang ke sini? Ada keperluan apa? Saya datang ke teman BK ingin bercurhat Pak. Curhat tentang apa ya Mas? Tentang saya itu kan pindahan Pak, mahasiswa baru di sini. Mau Pindahan dari pondok ke SMA. kalau boleh tahu namanya siapa dulu Mas? Oh iya Pak, nama saya Breva Pak. Oh, Di IPS 2, kelas 11. 11. Ya, kelas 11. Dulu pindah itu dari pondok mana Mas? Dari Pondok Takmirul Pak saya. Pondok Takmirul. Itu di Solo sini ya? Ya, Solo juga Pak. Juga. Mungkin apa kendalanya Mas? Kok mau curhat di sini kok ada apa? Nah, saya itu kan Pak sulit beradaptasi di lingkungan yang baru di SMA ini. Iya. Terus Saya sebelumnya di pondok. Nah, di SMA ini sangat berbeda sekali Pak. Karena saya ya sudah terbiasa di lingkungan pondok, terus tiba-tiba pindah ke SMA. Saya kaget gitu di lingkungan yang baru ini. baik. Terima kasih Mas Brewa sudah mau datang ke sini dan mau ngomong ke sini ke BK. Ya, Pak. Jadi begini Mas, ini di sesi ini mungkin kita berbicara rahasia. Ya, siap. Dan saya mungkin nggak akan berbicara dengan yang lain karena sifat ini rahasia gitu. Terima kasih Pak. Tadi Masnya sulit beradaptasi Iya ya benar Pak, sulit beradaptasi karena lingkungan yang baru. Oke. Mungkin bisa diceritakan Mas kesulitan beradaptasinya itu seperti apa di sini? Ya, contoh kecilnya itu Pak, kan dulu di pondok kan teman-temannya cowok semua. Di Iya. SMA ini kan ada cowok cewek gitu lah. Saya itu jadi canggung Pak karena ada cewek di kelas. Misalnya kan di pondok kan nggak ada ceweknya. Iya. Sama apa ya, beda banget lah Pak, intinya pergaulannya gitu. Jadi tadi Mas Beval sulit beradaptasi karena dulu di lingkungan pondok temannya cowok-cowok semua. Ya. Sekarang di SMA campur gitu. Baik, saya mengerti Mas, memang di lingkungan yang baru ini di SMA ini kan ada cowok cewek. Jadi mungkin itu yang membuat Mas Breva kesulitan beradaptasi di sini. Yang mungkin yang dulu Mas Breva temannya laki-laki semua, cowok-cowok semua itu. Jadi begini Mas, biasanya yang dirasakan saat di situasi di SMA ini seperti apa Mas? Saat bertemu dengan teman-teman yang baru tadi. Yang saya rasakan ya saya malu Pak. Malu. Iya, karena kan belum kenal banyak di kelas maupun di sekolah gitu, seangkatan gitu. Ya, terus Saya ingin keluar dari zona nyaman saya agar saya bisa bergaul dengan teman-teman yang baru ini di lingkungan baru SMA ini. ya, jadi sudah mengutarakan perasaannya ya Mas. Jadi itu wajar di lingkungan baru itu rasa malu itu ada, terus rasa canggung pun ada karena mungkin adaptasi dengan lingkungan baru itu. Mungkin Mas Briva ada pengalaman lain yang dulu pindah dari sekolah ke sekolah lain gitu. Belum ada Pak, kan saya dari SD sudah masuk pondok, SMP juga, SMA 1 tahun terus pindah ke SMA negeri ini. Jadi dari dulu Mas Briva ini memang sekolahnya Iya, terus ya. sekolah pondok terus gitu.
Jadi ini dari Mas Beva ini memang pengalamannya kan emang dari dulu sekolahnya sekolah Islam ya. Iya benar Pak. Oke, jadi gini Mas, Benar Pak. sekarang mari kita pikirkan bersama, kita diskusikan bersama buat kedepannya mungkin hal kecil apa yang akan dilakukan untuk saat ini, untuk kedepannya, untuk agar bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Hal kecil dulu saja. Intinya ya saya ingin berteman dengan teman sekelas dulu pastinya, Ya, terus agar saya terbiasa lah di lingkungan sekolah yang baru ini, sama membiasakan saya belajar mata pelajaran di SMA ini, karena kan dulu saya di pondok ada banyak mengajinya Pak. banyak mengaji. Iya karena kan di SMA ini jarang ya pas mata pelajaran agama Islam gitu. Iya. Akhirnya kan pelajaran. Nah, saya yang pertama itu ya tadi Pak, berteman dulu agar saya terbiasa dengan baru, terus saya ingin menambah semangat belajar saya siap bisa mengikuti pelajaran di SMA ini. Terus mungkin ada lagi yang bisa membantu kamu Mas dalam menyesuaikan diri lagi. Bisa membantu saya, diri saya sendiri Pak. Ya, Ya, ingin keluar dari itulah, biar terbiasa di lingkungan yang baru gitu Pak. mungkin dari beberapa tadi, mungkin yang akan Mas lakukan dalam waktu terdekat ini apa? Dari hal yang signifikan Mas Beva tadi. Yang saya lakukan yang terdekat mungkin ya itu Pak, apa ya, Bisa di belajar. yang pertama-tama Terus teman. oh ya teman dulu Pak, Teman dulu. biar nanti belajarnya itu asik sama teman yang udah kenal gitu. Oke, jadi ini rencana kamu tadi adalah ingin membangun hubungan dulu dengan teman-teman Ya benar sekelas Pak, yang iya baru. itu maksud saya. Habis itu nanti langsung ke rencana selanjutnya, yaitu belajar Ya. yang dulu tidak ada di sekolah pondok, Pondok, yang sekarang ada di kuliah SMA ini mau belajar. Benar Pak. Oke, jadi Mas Beva ini mau kapan merencanakan rencana itu nanti? Kalau saya ya ini secepatnya Pak, bisa nanti atau besok gitu. Bagus, itu sangat bagus sekali, karena lebih cepat lebih baik, karena ya kita kan juga berada di lingkungan ini dan kita juga harus siap beradaptasi dengan lingkungan ini. Oke, saya mendukung penuh apa yang Mas Beva tadi rencanakan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kita bisa cek progres di sesi konseling selanjutnya. Oh iya Pak, Apakah Mas Beva bersedia? mau banget Pak. Sebelum kita akhiri sesi konseling hari ini, bagaimana perasaan Mas Beva setelah sesi ini? Perasaan saya sudah sedikit lega Pak, karena Baik. sudah saya bisa mencurahkan isi hati saya yang sangat ya saya pendam sendiri gitulah. Karena kan di lingkungan baru kan belum ada teman gitu. Ya, belum ada teman curhat Ya benar, makanya saya memberanikan diri ke BK ini, menceritakan masalah saya ke Pak Guru BK ini, agar nanti saya bisa beradaptasi dengan baik dan mendapatkan teman, dan pastinya saya bisa mengikuti pelajaran di SMA baik ini. Baik, terima kasih Mas Beva sudah mau terbuka Ya dalam Pak. sesi kali ini, dan mungkin kita bisa cek progres di sesi konseling selanjutnya. Mau kapan Mas Beva? Apa ya Pak? Minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi? Kalau enggak minggu depan lagi Pak. Nanti saya berkabar apa langsung ke ruangnya Bapak gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau mau dikonsultasikan? Selebihnya sudah Pak. Oke, terima kasih untuk hari ini Mas Beva. Saya doakan semoga rencananya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Saya bisa berubah di lingkungan yang baru. Amin. Amin.
Ya udah Pak, saya izin pamit dulu. Monggo silakan. Monggo, Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isi Pak, silakan masuk Mas. Halo Pak, silakan duduk. Mas Beba. Gimana kabar hari ini Mas Beba? Alhamdulillah Pak, sehat dan sangat baik hari ini. Aduh, senang bisa bertemu dengan Mas Beba kembali. Iya Pak, terima kasih. Pertemuan kali ini tadi saya lihat kok begitu sumringah, begitu ceria. Ini ada apa ini Mas Beba ya? Ya Pak, yang saya rencanakan kemarin sama Bapak itu alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Pak. Kan kemarin pada waktu sesi konseling kemarin Mas Beba merencanakan 2 hal ya. Iya, membangun hubungan teman dan belajar yang baik. Iya. Benar Pak. Bisa diceritakan Mas, kok ini sangat bahagia sekali? Yang pertama Pak, saya kan sudah mencoba minggu kemarin habis konseling dengan Bapak itu. Iya. Besoknya itu saya langsung mendekati teman di kelas lah.
atau saya ajak ngobrol gitu. Nah, dan alhamdulillahnya teman-teman di kelas saya itu mendukung saya Mas dan sangat terbuka sekali menerima saya. Saya sudah punya teman di kelas Baik. dan habis itu saya mulai bergaul dengan yang cewek-cewek Pak. Nah, yang cewek itu juga nggak kalah asiknya ternyata Pak. Bagus. Ternyata di kelas saya itu kelas yang sangat asik lah. Teman-temannya berbaur, nggak nyirkel, sangat kompak lah pokoknya Pak. Bagus. Ini tadi Mas Beva menceritakan salah satu rencana yang membangun hubungan dengan teman ya. Ya benar Pak. Dengan teman. Jadi Mas Beva sudah bisa bergaul dengan teman sekelasnya dan mulai membuat hubungan dengan teman-teman sekelasnya dan bisa membuat pertemanan yang Mas Beva yang dulu sangat Iya Pak. bisa dibilang introvert ya Mas, atau Ya introvert Pak. mungkin karena Yang masih terbiasa malu dulu. ya. Yang malu juga sih Pak. Ya, sekarang sudah mau mulai berteman dengan teman-temannya. Yes, benar Pak. Mungkin ada lagi Mas Beva rencana yang kemarin sudah dilaksanakan yang sudah bisa dibilang berhasil. Dua kan saya ngomong ke Bapak belajar ya Pak. Iya. Nah saya di rumah itu sudah sangat belajar giat. Dan saya kan udah dikasih buku paket dari sekolah. Ya. Saya suka ke perpus ambil buku, tak baca gitu buku pelajaran. Terutama saya itu sangat senang dengan pelajaran Mbak. Apa? IPS ya, yang geografi. Nah, itu saya di rumah mempelajari terus Pak. Sangat asik, tapi kalau matematika saya jujur kurang suka sih Pak. Sulit ya Pak? Sulit Hitung-hitungan gitu. ya benar Pak, pusing gitu Pak. Masih baik. Si Mas Beva menceritakan tentang belajar ya. Ya tentang belajar Belajar yang dulu di pondok beda. terus sekarang di sini terus Mas Beva sudah mulai Ya sudah bisa mengikuti lah. Iya Pak, benar. bagus Mas Beva. Jadi ini Mas Beva sangat bisa dibilang berhasil melakukan rencana pada sesi konseling kemarin. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Mas Beva, saya berharap Mas Beva bisa menjaga rencana Mas Beva ini. Jadi bisa menambah teman lagi mungkin di kelas-kelas yang lain Ya. dan tambah pelajarannya lagi selain IPS, mungkin ada mata pelajaran yang lain. Iya. Dan begitu semoga Mas Beva menjadi orang yang sukses. Amin Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada sesuatu lagi yang mau diceritakan. Sudah cukup Pak. Sangat gembira hari ini. Bagus. Baik. Mungkin ini Mas Beva ada pelajaran lagi dari Ada Pak. pelajaran siapa kalau kita? Adanya Bu Dewi. Oke, Bu Dewi guru IPS itu? Iya benar. Wah, itu mata pelajaran yang disukai Mas Beva. Iya Pak, asik Pak itu Pak. Bagus. Belajar yang giat ya Mas. Iya Pak. Terima kasih ya Pak atas masukannya kemarin sama hari ini. Baik, saya membantu Mas Beva menuntun agar Mas Beva mencari solusi yang terbaik untuk diri. Ya Pak, siap. Terima kasih. Sama-sama Oke Mas. Pak, saya izin pamit dulu nggih. Baik. Mari Pak. Assalamualaikum. Salam.